Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kondisinya semuanya sehat walafiat dan tidak ada yang sakit. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak coba membagikan materi ajar terkait pembelajaran praktikum kita karena beberapa kali pertemuan sebelumnya di pembelajaran online kita hanya membahas secara teori dan menurut Bapak secara pribadi sendiri memang masih belum terlalu efektif. Dan semoga dengan video pembelajaran yang mungkin tidak terlalu lama, singkat, dan ini bisa jadi ya sebagai referensi juga nantinya, meskipun memang kita tidak bisa mempraktekkan langsung dengan menggunakan perangkat PLC-nya, tapi setidaknya bisa mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, semoga hari ini juga lebih bersemangat lagi meskipun pembelajaran kita pembelajaran jarak jauh. Namun harus tetap semangat karena dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini kita harus bisa berdamai dengan keadaan. Ya, kalau ditanya secara pribadi tentu lebih nyaman dan lebih asik kita belajar secara online. Secara offline maksudnya ya. Semoga juga yang menjalankan ibadah puasa hari ini bisa sanggup puasanya meskipun mungkin banyak tugasnya ya. Oke, kita coba langsung saja mereview pembelajaran praktikum kita terkait dengan penggunaan PLC di dunia industri, dan juga terakhir mungkin mudah-mudahan tidak amnesia ya. Ya, ini coba perhatikan bahwasanya di sini ini ada project terakhir yang sebelum kita libur. Sebenarnya tidak libur ya, kita tetap belajar, dipaksa untuk belajar, tapi tidak apa-apa. Ini coba diingat di project terakhirnya Bapak menugaskan masing-masing tim waktu itu membuat desain HMI yang secara contoh kasusnya ini ada dua buah input, tombol start dan tombol stop yang digunakan sebagai tombol peralatan inputnya. Kemudian ada peralatan outputnya itu berupa motor pompa, ada dua buah. Kemudian ada mixer di sini. Ya, semoga masih ingat dengan project terakhirnya. Ya, jadi di contoh kasus ini waktu itu proses kerja yang diminta seperti ini analoginya kan, atau algoritmanya. Ketika ditekan start, ini maaf kenapa dia tidak mau aktif, karena dia tidak terhubung dengan perangkat PLC-nya. Jadi coba dibayangkan saja, ketika ini di klik start, maka pompa pertama ini akan bekerja dan ada waktunya. Ada waktu kerjanya berapa detik ya, terserah waktu itu kan. Dan setelah tercapai waktu kerjanya, dia akan berhenti dan bergantian dengan motor yang kedua untuk bekerjanya. Diberi pewaktunya juga, diberi timer, dan kemudian setelah itu terakhir yang si mixernya yang bekerja. Jadi kita anggap ada fluidanya masuk, lalu ada proses mixingnya di dalam ini, dan mixernya bekerja juga sesuai waktu yang kita tentukan ya. Kemudian ini ada tombol stop, kalau ditekan tombol stop dia akan berhenti ketika proses ini sedang berjalan. Oke, itu yang projectnya, dan ini coba kita lihat sebentar. Nah, ini mungkin pusing juga ya kalau sudah lama tidak melihat CX programmernya. Ya, CX programmernya ini
masih sama kok, nggak berubah dia semenjak COVID ini menyebar, dia tetap sama. Oke. Ini coba diperhatikan seperti yang diilustrasikan tadi, bahwasanya di sini ada tombol start, di sini sebagai tombol stop. Kemudian outputnya berupa motor dengan alamatnya, motor 2, kemudian mixer. Kemudian di sini ada pewaktu untuk motor 1, lalu kemudian pewaktu untuk motor 2, dan pewaktu untuk motor 3. Ya. Nah, di cara kerjanya kan cukup sederhana tadi, bahwasanya ditekan tombol start, maka dia akan memberikan sinyal pada alamat 100.00, motor 1 aktif, lalu dia memicu si timernya bekerja, ya. Lalu ketika si timernya bekerja, kalau di sini kita bikin hashtag 100, maka dia 10 detik bekerjanya. Maka kalau sudah tercapai 10 detik, si timer akan memberi sinyal juga ke alamat virtual kontaknya. Kalau dia di sini NC, maka dia akan memutuskan sehingga motornya mati. Kemudian di sini dia akan meneruskan prosesnya. Dalam kondisi NO ini, ketika diberi sinyal, dia berubah menjadi NC. Nah, ketika dia berubah menjadi NC, otomatis motor 2 juga akan ikut bekerja. Nah, di sini sudah diberikan pengunci, karena sifat si timer ini dia memberikan sinyal satu kali, satu kedipan. Jadi kalau dia berubah jadi NC, kemudian nanti kembali menjadi NO. Ya. Kemudian motor 2 tadi kita lanjutkan. Motor 2 tadi bekerja sesuai dengan waktunya, yaitu 15 detik, karena hashtagnya 150. Nah, tercapai waktunya, dia akan mematikan si motornya, ya. Motornya mati, kemudian selanjutnya prosesnya itu si timer memberikan sinyal ke bawah. Sama prosesnya dengan yang di atas, untuk mengaktifkan si mixernya. Nah, mixernya ini bekerjanya selama 20 detik. Lalu kemudian setelah 20 detik, dia juga akan mematikan mixernya. Jadi kalau sederhananya, programnya ini adalah untuk hidup, ini untuk programnya untuk mematikan secara berurutan. Menunggu waktu mati ya berarti off delay ya istilahnya. Maka prosesnya seperti demikian. Selanjutnya, sebenarnya untuk materi di pertemuan ini kita harus membuatkan parameternya. Nah, membuat parameternya itu artinya kita harus menampilkan parameter yang ada di sini. Nah, misalnya nanti kita set waktunya 100, maka dia akan muncul di sini 100. Nah, lalu kemudian kalau yang tadi 150, maka di sini juga akan muncul 150. Kalau di sini kan kita tidak kelihatan mana yang timernya ini 100, mana yang 150. Nah, kita di pertemuan ini coba membuatkan itu, membuat bagaimana caranya bisa menampilkan parameternya. Artinya si timernya nampak di panel HMI-nya ini. Ya. Nah, caranya sebenarnya tidak terlalu rumit juga. Caranya pertama, yang perlu diperhatikan itu adalah si timernya. Masing-masing timer ini pada hashtagnya ini itu kan pakai langsung angkanya, ya, langsung pakai angkanya. Artinya ketika kita set 100, maka ini akan bekerja 100 atau 10 detik, ya. Nah, kita menginginkan begini, si parameternya itu kita bisa ubah kapanpun, tidak terpaku 10 detik saja gitu. Bisa saja nanti berubah-ubah kebutuhan sesuai kebutuhan. Misalnya kita butuh 5 detik, maka kita harus mengubah di parameternya 50 detik di sini.
Dan di sini juga harus muncul 50 detik nantinya. Nah, caranya begini. Pertama, si timernya ini kita ubah dulu. Ubahnya dalam artian begini. Program secara keseluruhan tidak usah diubah. Tapi di si timernya ini kita ubah, kita edit dulu menjadi kode D0. Nah, kenapa menjadi D0? D di sini artinya adalah data memori. Nah, di dalam PLC itu ada data memori dan dia bisa menyimpan data yang kita inputkan nantinya. Ya. Jadi ini harus diubah menjadi D0. Ini kodenya D0. Dan kalau kita lihat secara referensi data memori itu bisa dilihat di sini di help, lalu pilih memori. Lihat kita kodenya CP1E untuk PLC kita, seri CP1E, kita klik. Nah, perhatikan di sini ada IO memory reference-nya. Nah, yang kita pakai itu adalah data memory area atau D itu tadi. Nah, ini kita pakai dari D0 sampai D2047. Jadi lumayan banyak data memori yang bisa kita gunakan, ya. Itu di sini kita lihat. Selanjutnya D0 ini sebagai data memori untuk menyimpan data di sini. Lalu di sini juga kalau kita edit kita ubah menjadi D1 untuk data memori menyimpan waktu untuk motor 2. Lalu di sini kita ubah menjadi D2. Ini belum dihapus, sorry. D2, oke. Ini sebagai data memori, alamat data memori maksudnya ya. Jadi D itu alamat data memori untuk menyimpan waktu yang kita set nantinya. Nah, di sini kan tidak ada angkanya, tidak ada hashtagnya, tadi kita sudah ubah. Dan selanjutnya yang kita ubah itu adalah desainnya lagi. Nah, untuk desainnya itu kita buka dulu EasyBuilder Pro. Oke, tunggu sebentar. Dia loading. Oke. Mungkin kalau ada yang sudah menginstalkan ini di rumah, tapi rasanya tidak ada ya. Waktu dimintakan bawa laptop ke sekolah, malah tidak ada yang membawa laptopnya. Kalaupun ada, waktu itu belum sempat kita menginstalkan aplikasi CX dengan EasyBuilder kan. Nah, sebenarnya kalau sudah terinstall di laptopnya, kita sudah bisa mencobakan juga. Oke, ini kalau kita bukakan memulai seperti semula tentu cukup lama ya. Ini kita coba, Bapak anggap ini sudah mampu untuk mengoperasikan EasyBuilder Pro-nya. Jadi Bapak langsung buka file baru, bukan, file yang lamanya itu yang ini kalau tidak salah. Oke, nah ini dia filenya ya, sudah muncul. Oke.